Haleluya! Mari datang kepada Tuhan, menikmati indah dan teduhnya hadirat Allah, memberikan penyembahan dan menaikkan pujian dengan sepenuh hati. Selamat beribadah, selamat menghormati tahta Tuhan, mendengar dan taat perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah Tuhan yang berlimpah Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Umat-Mu sampai hari ini tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan dan diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang terbaik ini. Tuhan izinkan kami umat-Mu untuk dapat beribadah kepada Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam ibadah pada hari ini, melalui kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami dan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja kami memulai ibadah pada hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Sebab Tuhan selalu bersama kita dalam setiap musim hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, terima
kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami bangga. Kami memiliki Engkau, sebab Engkau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai hidup kami sepanjang hidup kami. Hingga saat ini Tuhan masih memimpin kami, menjaga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu selalu bersama dengan Tuhan sepanjang hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengar memampukan kami untuk kami terus berjalan bersama Tuhan dan tidak menjauh dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Senang sekali dapat menyapa Anda pada kesempatan kali ini. Saya yakin perlindungan tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai kita semua. Nah, Bapak Ibu pernah jatuh? Saya yakin setiap hidup kita pasti pernah jatuh. Waktu masih kecil, lagi berusaha jalan, pasti pernah jatuh. Bahkan kadang-kadang udah besar pun bisa kepleset, jatuh Bapak Ibu. Saya jadi teringat waktu dulu saya masih kecil belajar naik sepeda sama papa saya. Naik sepeda aja jatuh berkali-kali. Papa saya bilang gini, kalau kamu nggak pernah jatuh, nggak pernah pinter. Wah, rasanya jatuh itu terjadi terus ya dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jatuh. Lucu kah Bapak Ibu? Jatuh loh judulnya. Saya ambil dari Yakobus 1 ayat yang kedua. Mari kita baca firman Tuhan ini. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, ayat yang barusan
kita baca ini menjelaskan kepada kita sebuah sikap berbahagia waktu kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Mungkin kita hari ini sedang mengalami situasi yang sama. Kita sedang mengalami yang namanya kejatuhan. Kita sebelumnya belum pernah nih mengalami satu kondisi ekonomi seperti saat ini mungkin. Dan kita bisa saja mengatakan, wah ini kondisi yang paling rendah yang pernah kita alamin. Termasuk mungkin itu yang saya alami loh Bapak Ibu. Ya, saya juga merasakan, wah situasi seperti ini adalah situasi yang tidak nyaman sih buat saya. Tetapi lewat ayat firman Tuhan ini saya dikuatkan. Di situ dikatakan berbahagia apabila kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saya ingin menguatkan setiap kita semua bahwa jatuh pun tetap kita bisa merasakan sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu saya revisi nih judulnya, Jatuh Bahagia. Mari ya, kita lanjutkan lagi baca firman Tuhannya di ayat yang seterusnya sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus 1 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, di perikop yang barusan kita baca di dalam versi New King James Version diberi judul Profiting from Trials. Trials di sini artinya pencobaan, profiting artinya keuntungan. Keuntungan dari pencobaan. Wih, hebat ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam pencobaan pun kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, saya yakin setiap kita semua pasti menanti-nantikan keuntungan. Mau situasinya normal, situasinya dalam keadaan sulit sekalipun, semuanya pasti menghendaki adanya keuntungan. Wajar kok Bapak Ibu. Tetapi yang kita tidak boleh lupakan adalah kita tetap harus mengalami keuntungan dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kembali tadi membaca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8, saya menemukan paling tidak ada dua keuntungan yang diharapkan seharusnya. Keuntungan yang pertama adalah memperoleh buah yang matang. Dan yang kedua adalah memperoleh hati atau jiwa yang tenang. Saya yakin kedua hal ini kita butuhkan nih saat ini Bapak Ibu. Kita butuh ketenangan jiwa untuk bisa berespon di tengah-tengah situasi. Kita juga membutuhkan sebuah buah yang matang. Kalau tadi definisinya sempurna, utuh, dan tak kekurangan. Setiap kita pasti menginginkan ini. Tetapi gini Bapak Ibu, kalau kita mau ya mengalami yang namanya keuntungan di balik setiap pencobaan atau setiap ujian-ujian ini, kita mesti mempelajari terlebih dahulu apa maksudnya dengan istilah yang tadi saya katakan jatuh bahagia. Yang pertama Bapak Ibu, kata jatuh bahagia atau jatuh di dalam ayat yang kedua, itu tidak berarti benar-benar fall down seperti itu. Tetapi jatuh yang dimaksud adalah kita mengalami, diizinkan mengalami atau menghadapi pencobaan. Pencobaan sendiri di dalam bahasa aslinya tidak diartikan untuk menggoda kita supaya jatuh dalam dosa. Tidak demikian. Tapi pencobaan di dalam konteks ini ingin berbicara tentang ujian kita supaya kita naik kelas, Bapak Ibu. Dan di situ ditambahkan dengan sebuah kata ketekunan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita rindu mendapatkan keuntungan di tengah-tengah situasi atau ujian-ujian kehidupan yang kita lagi alami hari-hari ini, maka ada 3 hal penting yang harus kita sikapi atau yang harus kita miliki tentunya. Sikap yang pertama adalah sikap yang saya beri nama ketekunan. Di dalam versi Alkitab yang lain mereka menggunakan kata keteguhan hati. Kata keteguhan hati, Bapak Ibu, punya definisi yang cukup menarik di dalam salah satu terjemahan Alkitab. Saya puas sekali waktu membaca ini, karena dia definisikan begini, orang yang teguh hati adalah orang yang sabar dan sadar
Sabar, sabar apa? Sabar menanggung. Dan sadar, sadar untuk mengubah. Jadi dia sabar menanggung setiap cobaan, sabar menanggung setiap tekanan yang dia harus alami. Tapi di sisi lain, dia sadar bahwa ia harus bisa mengubah untuk bisa lebih baik. Nah, kalau kita lihat konteks ketekunan ini, maka contoh yang paling gampang kita harus melihat anak-anak kita. Anak-anak kita yang mungkin sudah melewati ujian atau yang baru akan menghadapi ujian misalnya, kita tentu tahu untuk naik kelas, anak-anak harus diuji bukan hanya satu mata pelajaran. Tetapi ada beberapa mata pelajaran, lengkap loh Bapak Ibu. Itu tadi yang dibilang utuh. Jadi lengkap nih semua. Itu baru dikatakan lulus, baru dikatakan teguh. Jadi mesti komplit. Kalau kita nggak komplit, namanya nggak teguh, Bapak Ibu. Dan demikian juga dengan kita. Kalau ditanya, bagaimana sikap kita seharusnya sebagai orang percaya menghadapi situasi seperti ini? Jawaban saya sederhana. Jawaban saya yang pertama adalah, ikuti firman Tuhan yang tadi berkata, ketekunan. Ketekunan bicara keteguhan hati. Sabar menanggung, sadar mengubah. Apa yang diubah? Yang diubah adalah cara pandang, yang diubah adalah cara berpikir, yang diubah adalah sikap hati kita yang tadinya menggerutu menjadi melihat ini adalah sebuah profit. Saya suka banget dengan judul tadi, profiting. Mampu nggak kita mengubah setiap ujian yang kita alami hari ini menjadi sebuah hal yang layak kita sebut profit, untung. Ini tantangan Bapak Ibu. Tapi ini yang harus kita lakukan. Ini sikap yang pertama. Nah, sikap yang kedua, di situ dikatakan tentang hikmat. Kalau kita kekurangan hikmat, kata firman Tuhan disuruh meminta. Asik ya, kok kesannya gampang banget ya minta hikmat gitu ya. Nah, kita perlu tahu dulu nih Bapak Ibu, hikmat itu apa? Saya dan beberapa teman sempat nih membahas soal hikmat nih di komsel-komsel ya. Sewaktu kita awal-awal menghadapi pandemi ini, dan ada banyak jawaban. Tapi ada satu jawaban yang saya sukai. Dikatakan begini, hikmat itu adalah satu anugerah Tuhan supaya kita bisa berlaku benar. Wah, anugerah Tuhan supaya kita bisa berlaku benar. Nah, apa yang dimaksud dengan berlaku benar? Yang dimaksud dengan berlaku benar adalah sikap hidup kita, langkah yang kita lakukan sesuai sama firman Tuhan. Itu yang namanya hikmat. Tetapi kalau kita baca lebih dalam tentang hikmat, hikmat itu adalah sebuah pengetahuan tentunya. Nah, pengetahuan didapat dari mana? Ya tentu dari belajar. Ya. Nah, di dalam versi The Message, firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Yakobus 1 tadi ayat 2 sampai dengan 8, ada satu kata gini. Kalau kita ingin meminta hikmat, mintalah kepada Tuhan dengan cara apa? Berdoa, katanya. Oh, ternyata berdoa menghasilkan hikmat Tuhan. Tapi saya juga ingin tambahkan nih. Selama 2-3 bulan ini, saya menemukan sahabat-sahabat saya yang akhirnya menemukan ide-ide baru di tengah-tengah krisis. Saya malah melihat mereka menemukannya justru ketika mereka ada di dalam komunitas. Saya meyakini nih, di poin yang kedua tentang meminta hikmat adalah bukan hanya berdoa, tetapi kita mengajukan diri kita untuk dikonseling, untuk menerima konsultasi dari orang lain, Bapak Ibu. Ini yang saya maksud dengan hikmat di dalam komunitas. Karena kitab Amsal juga berkata kan begitu. Hikmat itu diperdengarkan, ya kan? Memperdengarkan suaranya. Artinya kita bisa loh dengerin hikmat itu. Nah, datangnya dari mana hikmat itu? Dari orang-orang di sekitar kita. Amsal 3 ayat 10 dikatakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kata nasihat di sini dalam bahasa aslinya ditulis ya'as. Ya'as itu artinya apa, Bapak Ibu? Ya'as artinya go for counsel. Jadi kita pergi untuk dikonselingi, untuk meminta konsultasi. Kesimpulan saya begini, Bapak Ibu.
Sikap yang harus kita miliki hari ini harus punya kerendahan hati, menerima konsultasi dari orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Saya melihat banyak anggota Komsel menemukan ide-ide baru justru ketika dia mulai belajar hal-hal yang baru dari teman-teman yang lain. Ada yang belajar dari YouTube, ada yang belajar dari ilmu online lainnya, bahkan bisa datang dari setiap sharing-sharing online ya selama 2-3 bulan terakhir ini. Saya yakin itu hikmat tetap datang dari Tuhan yang disampaikan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, bagaimana cara kita menyikapi situasi hari ini? Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan komunitas. Jangan pernah. Bapak Ibu harus tetap ada di dalam komunitas. Bapak Ibu harus tertanam di dalamnya. Tuhan bisa berbicara kepada orang-orang di dalam komunitas untuk menunjukkan jalan kepada Anda. Itulah hikmat. Yang terakhir, Bapak Ibu. Di situ dikatakan tentang iman. Kamu harus memintanya dengan iman. Jadi kalau yang kedua tadi adalah meminta hikmat dari Tuhan, maka yang ketiga adalah memintanya dengan iman. Tentu kita tahu iman sumbernya dari mana? Firman Tuhan. Berarti kalau meminta dengan iman, apa yang kita minta sesuai dong sama firman Tuhan. Masalahnya sekarang, kenapa kita gampang terombang-ambing? Karena pada waktu kita meminta, kita tidak memintanya berdasarkan firman Tuhan. Kita memintanya berdasarkan logika. Tuhan, kondisinya susah nih, kasih pelanggan dong. Aduh Tuhan, ini susah nih. Yang dikomplainin cuma susahnya. Tapi kita pernah nggak membaca firman Tuhan? Firman Tuhan ajarin apa sama kita? Jangan-jangan justru malah di tengah-tengah kesusahan, malah kita harus melakukan sesuatu kepada orang lain. Ini yang dimaksud dengan meminta dengan iman. Saya rindu setiap kita semua untuk terus mengaktifkan iman kita. Gimana cara kita mengaktifkan iman kita? Jangan pernah putus baca firman. Bapak Ibu selama kondisi harus di rumah saja, apakah Bapak Ibu semakin tinggi kualitas dalam membaca firman? Bapak Ibu menambahkan jumlah untuk berdoa, menambahkan jumlah jam waktunya Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan, atau ya seperti yang sebelumnya. Ini yang namanya tidak sadar mengubah. Keteguhan hati, sadar mengubah. Apa yang mesti diubah? Dari yang tadinya segini, kita mesti ubah jadi segini, Bapak Ibu. Nah ini. Jadi, saya simpulkan begini, Bapak Ibu, hari ini. Jatuh bahagia hanya bisa kita dapatkan ketika kita selalu connect sama firman Tuhan. Kita akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, kita dapatkan buah yang matang. Bapak Ibu tahu maksudnya buah yang matang? Di situ dikatakan sempurna. Sempurna yang dimaksud adalah tepat, sesuai. Saya mau ambil contoh begini. Di sini Bapak Ibu, ini ada pelek sepeda. Di tengah-tengahnya ini ada baut Bapak Ibu. Untuk bisa mengencangkan baut ini Bapak Ibu, kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan kunci namanya kunci pas. Kenapa dibilang kunci pas Bapak Ibu? Karena memang dia pas. Ini artinya sempurna. Sempurna artinya tepat berfungsi sesuai dengan yang dibutuhkan. Di depan saya ada berbagai jenis kunci. Tapi kunci yang tepat untuk ini hanya satu, Bapak Ibu. Kunci yang tepat di sini adalah kunci nomor 16, Bapak Ibu. Kunci nomor 16 ini tepat, Bapak Ibu. Pas. Dia bisa berputar dengan pas. Ini yang dimaksud dengan sempurna. Kalau 17, dia longgar. Dia bisa berputar, tapi nggak akan pernah terbaik. Tapi kalau 16, dia akan pas. Dia akan bisa dikencangkan dengan posisi yang pas. Ini yang dimaksud dengan sempurna. Utuh yang dimaksud adalah apa, Bapak Ibu? Utuh yang dimaksud adalah tidak membiarkan ada hal-hal lain yang bisa menodai sebuah kesempurnaan tadi. Artinya apa? Ya jangan biarkan ada karat. Bagaimana dengan hidup kita? Kita masih mengizinkan tidak adanya karat, noda di hati kita. Masih ada kejengkelan, masih ada kekecewaan. Ini udah berapa bulan Bapak Ibu? Bapak Ibu masih meratapi kesedihan karena kehilangan customer. Bapak Ibu masih menghadapi yang namanya kekecewaan karena toko nggak bisa buka.
Bapak Ibu, kita udah harus move on Bapak Ibu. Nggak bisa lagi kita masih hidup dalam kekecewaan. Ini yang namanya utuh. Jangan membiarkan noda. Yang terakhir tadi dikatakan apa? Tidak kekurangan satu apapun. Benar nggak kurang? Lihat nih. Pelek ini Bapak Ibu, nggak boleh sampai ada yang kurang jari-jarinya. Kalau sampai ada yang kurang jari-jarinya, saya mau tanya, ban ini atau pelek ini bisa berjalan dengan sempurna nggak? Nggak akan pernah bisa. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kehilangan satu pun jari-jari ini. Nah Tuhan menjanjikan begini, kalau kita hidup dalam sebuah ketekunan, jari-jarinya lengkap loh Bapak Ibu. Nggak akan kekurangan apa-apa. Ini luar biasa. Nah, tadi juga dikatakan soal apa? Hikmat. Saya menggambarkan yang namanya hikmat ini bagaikan lingkaran besar ini, Bapak Ibu. Pelek besar ini. Sementara imannya adalah apa? Jari-jarinya ini. Jari-jarinya ini nih firman yang harus terus melekat kepada sang sumbernya. Kepada porosnya di sini, Bapak Ibu. Maka dia akan bisa berputar dengan baik. Sikap seperti ini nih Bapak Ibu yang perlu kita miliki Bapak Ibu. Saya berharap dari firman Tuhan hari ini menguatkan Anda semua. Saya yakin Tuhan menyiapkan keuntungan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tadi udah dikatakan, profiting from trials. Bapak Ibu harus lihat, situasi yang terjadi hari ini adalah situasi tentang ujian. Ingin menguji Anda supaya Anda naik kelas. Bukan ingin menguji atau mencobai Anda supaya Anda jatuh. Bukan. Tapi ingin menguji Anda supaya Anda dan saya naik kelas. Yang kedua, minta hikmat. Yang ketiga, memintanya dengan iman. Dengan iman artinya sesuai dengan firman Tuhan. Makin sering Bapak Ibu baca firman Tuhan, Bapak Ibu akan makin kokoh imannya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu tangkap pesan firman Tuhan ini, tetap bahagia, sekalipun mungkin Bapak Ibu berkata, ini jatuh terberat dalam hidup saya. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Hari ini kami menerima pesan-Mu dengan begitu kuat dan dahsyat. Kami nggak mau Tuhan kehilangan iman, tidak mau kehilangan hikmat, tapi sekaligus juga kami mengizinkan ada keteguhan hati. Engkau menguji kami supaya kami naik kelas. Sabar menanggung segala sesuatu, tapi juga sadar untuk mengubah apa yang buruk, diubah jadi baik. Beri kami kekuatan supaya kami punya sikap hidup yang pantas di hadapan Tuhan. Sikap hidup yang sempurna. Hidup kami adalah tepat adanya, seperti kunci pas, berfungsi sebagaimana adanya. Yang kedua, kami utuh. Kami tidak membiarkan ada noda yang merusak. Tidak ada karat apapun di dalam hati kami. Sekiranya hari ini kami masih simpan kekecewaan, masih simpan kesedihan, masih simpan ketakutan, kami buang di dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, kami tidak kekurangan apapun. Kami betul Tuhan, kami katakan sekali lagi, kami tidak kekurangan apapun. Semua jari-jari di dalam pelek sepeda hidup kami. Tidak ada yang putus, tidak ada yang kurang. Sepeda kami akan berjalan dengan baik di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini kembali dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap kuat Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mari kita jadikan rumah kita sebagai rumah doa. Setialah berdoa setiap pukul 5 pagi dan pukul 7 malam. Dan masih tersedia renungan harian Living Life. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan, dapat menghubungi Bapak Jonathan Mau dengan nomor HP 081 364 345 002. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi. Tolong terus didoakan untuk rencana ibadah di rumah Tuhan.
Kita belum menentukan kapan waktunya, lagi menunggu, lagi berdoa dan menunggu supaya Tuhan berkenan menetapkan waktu yang tepat untuk itu. Ya, sekali lagi tolong didoakan supaya waktunya tepat. Jadi bersamaan dengan ibadah di rumah Tuhan, direncanakan kita juga mengadakan ibadah ini akan disiarkan secara langsung melalui streaming. Ya, terima kasih untuk saudara yang telah mempersiapkan semua, ya, Siloam Ministry dan tim audio ya yang sedang mempersiapkan ini semua. Terima kasih. Ya. Ada kabar baik untuk kita semua pada tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli kita seluruh hamba Tuhan, karyawan dan seluruh guru pengajar Joykit kami mengadakan rapid test. Jadi tes rapid hasilnya bagus. Tinggal hanya satu yang kurang bagus. Kemudian kita ulang lagi rapid yang kedua, tes rapid yang kedua tanggal 16 bulan Juli, hasilnya semua 100% oke, bagus. Jadi tidak ada yang terpapar. Jadi kalau ada berita-berita mengatakan GUP terpapar coronavirus, ini tentu tidak benar. Ya, ini saya mengklarifikasi. Semua sehat, walafiat, dan siap untuk melayani Tuhan. Ya, terus doakan supaya Tuhan dimuliakan, seluruh jemaat sehat karena anugerah dan berkat Tuhan. Shalom, Tuhan berkati, selamat berjuang, tetap bersemangat melayani Tuhan. Amin. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu untuk seluruh jemaat Gereja Utusan Pantai Kosta Madiun, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, para pria wanita, orang-orang tua. Tuhan berkati di tengah-tengah situasi pandemi hari ini. Kami yakin bahwa akan memelihara umat-Mu dalam segala situasi, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengatasi semua situasi. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat, usaha dan pekerjaan, kesehatan, keuangan dan ekonomi dari umat-Mu. Tuhan memberkati berlimpah-limpah supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dengan iman berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.